Assalamualaikum warahmatullahi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لا ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب. Pokoknya semua yang biasa dilihat oleh Allah Taala. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Allah Taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana takwa yang sering kita dengar di setiap khutbah, di setiap ceramah, itu senantiasa menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan Allah. Maka dari itu takwa memang harus kita persiapkan. Di mana kita harus berbekal dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairal zadi." Berbekal kalian karena sebaik-baik perbekalan untuk menuju akhirat adalah takwa. Jadi berbekalan kita untuk kehidupan yang hakiki adalah takwa. Bahkan sampai-sampai di setiap khutbah Jumat Allah sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar. Makanya takwa itu harus murni. Tidak bisa ketakwaan itu hanya sekali kita bertakwa, hari berikutnya kita tidak menjadi apa yang bertakwa. Sehari kita menjalani perintah Allah, besoknya lagi lupa sama perintah Allah dan juga larangan. Itu bukan apa itu? Lanjutan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Berserah serahkan diri kita untuk Allah. Makanya di dalam Al-Quran juga mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku dan juga penyembelihanku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Hidup kita ini untuk Allah, bukan hidup kita ini untuk keluarga kita. Kenapa? Karena ketika nanti kita sudah berjumpa dengan Allah, kita membawa amal kita masing-masing. Amalnya suami ini, amalnya istri, anaknya berbeda. Amalnya seorang guru ini, amal yang belajar seperti itu. Jadi tidak ada orang yang melakukan dosa, misalkan suami yang melakukan dosa, istri yang dapat dosa itu. Seperti itu. Maka akhirnya di kesempatan yang berbahagia ini
Kita akan mendengarkan sebuah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang warattil Qur'an tartila. Baca Al-Quran itu dengan hati. Maka Al-Quran di sini menunjukkan bahwasanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita ingin mencari petunjuk, hanya Al-Quran. Jangan mencari petunjuk itu keluar dari jalan Al-Quran. Allah sudah menyebutkan sendiri Buddha bebas. Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Kita mau apa? Mau bisnis ada di dalam Al-Quran. Kita kemudian pengen apa? Pengen mengelola atau mengatur rumah tangga ada di dalam Al-Quran. Kita pengen bisnis ada di dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Quran itu tidak hanya sekadar apa? Sekedar melafalkan huruf-huruf, huruf A sampai huruf Y, cara mengucapnya begini, hanya keluar dari mulut saja. Tetapi juga harus apa? Harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Maka tentunya aturan yang ditetapkan adalah aturan yang datang dari siapa? Dari Allah dan Rasul, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang dimana membaca Al-Quran dengan tajwid bukanlah sekadar langsung, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dan muslim. Karena apa? Karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya membaca Al-Quran. Ada apa? Ada berapa iman kita? Kita bisa menuntut ilmu itu karena iman kita sedang naik. Kalau misalnya kita sudah lama tidak menuntut ilmu, belajar terus belajar, maka keimanan kita sedang turun. Mungkin ada sebab yang menjadi golongan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama, al-iman yazidu bi ta'ati wa ta'ati. Jadi yang namanya iman itu akan meningkat dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin menjauh, maka semakin buruk iman. Meskipun isi kita kuat, tapi hati kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya ketika ingin menghadap Allah harus dengan hati yang selamat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada suatu hari nanti tidak akan bermanfaat yang namanya harta keturunan, tidak bermanfaat. Sampai apa? Sampai dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah, kemudian dari perkara yang diadakan di dalam agama, kemudian juga perkara-perkara yang bisa membinasakan kehidupan di dalam diri akhirat. Hati harus bersih. Bersih adalah dengan terus bersih, terus lagi bersih. Makanya menurut para ulama tafsir, yang namanya tartil membaca Al-Quran dengan perlahan, dan juga memahami maknanya, dan juga mengikuti aturan tajwid. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah. Kita seorang mukmin yang beriman, ketika datangnya perintah, apa yang kita lakukan? Kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita lakukan. Jangan sami'na wa ata'na. Jangan kita cuma mendengar, tapi kita lakukan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang dia mentaatiku maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang enggak untuk mentaati Rasulullah maka bagi dia tidak mau masuk
sulit. Nah, pilihan itu tetap ingin mengikuti hawa nafsu, tetap ingin dalam menjalani syariat Islam ini dengan hawa nafsu, atau mengikuti orang-orang yang banyak itu kita harus mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kita tidak akan tahu ini datang dari Allah dan dari Rasul kalau kita tidak benar. Masih ada kesempatan, masih ada sisa umur sebelum Allah menutup usia kita, dan cita-cita kita di akhir usia kita adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya ketika tadi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tafsirnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan apa? Di mana siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia meninggal itu di atas sesuatu. Jadi kalau misalnya kebiasaan hidupnya terus saja bermaksiat, cewek, narkoba, kemudian apa lagi, banyak di klub, kemudian begadang yang tidak ada manfaatnya. Ada di video itu ada yang meninggal sampai ketika mohon maaf saya tidak masuk minggu itu ketika saya melihat berita ada yang hobinya untuk bola terus sampai sholat itu tinggalin seperti itu jadi ditinggalin ketika apa namanya ketika klub yang dimilikinya mencetakkan gol akan dikatakan ketika ada pemainnya bukan urusan apa yang itu tapi yang jadi siapa ya sahabat itu selalu dimaksud dari orang ketika belum Islam orang-orang yang ini dari belum Islam beliau ketika ada orang yang sahabat di sana untuk mengadakan pembelaan di sebelah Muslim karena mereka masih seperti semuslim. Dia memberontak itu tidak boleh. Demo itu dalam syariat Islam itu tidak boleh. Kewajiban kita sama-sama. Karena Nabi SAW harus nasihat itu. Bukan dengan apa? Membawa masalah sebagainya. Kewajiban tentu sampai kalau sekali kita dipukul saja itu tidak boleh kita memberontak itu. Luar biasa syariat. Apalagi selama tidak dari Allah dan Rasul. Perkara adil bukan perkara kita membutuhkan. Baik dan tidak di suatu amal bukan kita membutuhkan. Tapi siapa? Allah dan Rasul. Pasti menurut ada kita. Masa sih bagian wanita asli bagian laki-laki? Kelihatannya ini. Banyak orang yang saya bagi solusi, makanya kalau menurut saya solusinya hibahkan saja, ya, supaya berhasil hibahkan. Kalau kemudian atau berdapat hibahkan ke anak-anak yang kasihkan seperti itu. Kalau kita meninggal dunia kita tahu bahwa meninggal warisan karena harus dari hibah supaya kita terjadi kesehatan. Rasanya saudara dirimu muslim. Baik, kalau kita sudah biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke bahasan tentang mendoakan. Nah, ini ada kitab khusus tentang masalah tulisan. Di sini ada kitab khusus tentang masalah tulisan. Yaitu kefasihan bisa kita ketika kita membaca huruf-huruf hijainya seperti itu. Dan latihannya ini ada di sini. Cara membacanya ada di sini. Jadi kalau di buku ini, di buku satu ini
sampai kepada orang kalian Allah. Jadi makhluk itu huruf, yaitu apa keluar dari huruf. Itu kalau secara umum ada berapa? Ada 5. Ya. Kalau secara umum itu ada 5. Nah, untuk secara terperinci ada berapa? Mulai ada 17 masih ada 17 yang sudah kita bahas di al-jauh ya, yang sudah kita bahas al-jauh. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-alam. Nah, al-alam ini dua orang. Kalau al-jauh ini hanya ada pada kemarin di tempat perubahan huruf. Huruf itu adalah bacaan yang panjang. Karena kemudian ada di bagian A, B, dan C. Ya, itu kaitan dengan yang panjang. Dibedakan antara informasi A dengan A, B dengan B seperti itu. Harus kita mendapati kaitan dan pembahasan. Kemudian yang kedua adalah akal, yaitu membawakan bagian bawah. Ada yang membawakan bagian bawah. Kemudian ada yang membawakan bagian atas, ada yang membawakan bagian atas. Untuk hamzah, kita akan membahas hamzah beserta sifatnya. Jadi kita akan selang-seling antara makhraj dengan sifat, makhraj dengan sifat. Nah, kalau ini khusus, ya. Jadi di sini sudah khusus. Kalau besar, kita bilang kita bahas ini sambil kita memahami ada di sini. Nah, di sini contohnya ada. Kalau di sini langsung ada contoh yang dalamnya Al-Quran. Baik. Nah, jadi kalau contoh di huruf itu kita harus memperhatikan sifat. Baik. Kita lihat di halaman 24. Di sini apa tujuan untuk mempelajari sifat huruf? Sifat huruf itu berkaitan dengan tata pembuatan huruf dan makhraj. Nah, berarti kalau kita ingin tahu tata pembuatan huruf yang benar, yang huruf kejadian, maka kita harus mengetahui mengenai sifat huruf. Jadi tidak cukup misalkan tahu huruf kejadian dari mulai alif sampai huruf tidak. Kemudian kata-kata orang tersebut mereka bentuk apa? Bentuk langsung. Atau misalkan umpamanya saat bukan sudah dikatakan kamu kecil, jadi kita bisa. Kalau kita bilang harus tahu sifat huruf. Atau juga supaya membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nah, nanti kita lihat di halaman 21. Yang 21 di situ bagian ya, ada huruf O dan A. O dan A. Nah, di sana itu ada 3 huruf. Kemudian ada di satu tempat 2 huruf. Satu tempat untuk 2 kali. Kemudian kita huruf. Nah, nanti penggunaannya juga berbeda. Jadi, ketika dilakukan huruf O
ketika kita bacakan huruf tidak, ketika kita bacakan huruf tak, itu apa yang kelihatan di sifat huruf. Nah, maka nanti orang bisa menggunakan iman yang cuma sekedar membaca Al-Quran dengan huruf bisa tidak, dengan iman yang membaca Al-Quran terus huruf sifat huruf itu apa saja. Baik, kita akan sebutkan apa yang kita tahu. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama untuk memberikan huruf-huruf yang sama makronya. Yang tadi saya sebutkan, mau bahasa sama di dalam makronya, sama ya, yang artinya sama. Cuma nanti sifatnya yang berbeda, ya. Sama seperti kita punya anak yang terakhir dari ibu dan bapak yang sama, tapi anak-anaknya beda sifat. Mau sama laki ataupun anak laki-laki dan perempuan, beda sifatnya. Begitu mungkin. Kemudian yang kedua, pengucapan harus sesuai dengan makna dan sifat yang sekarang telah. Akhirnya, yang harus kita upayakan dan harus kita maksimalkan bagaimana supaya huruf yang keluar dari makna itu sesuai dengan sifat. Jadi mungkin dulu bukan hanya cuma kamu mengucapkan huruf ini, ya, tapi untuk sifatnya sangat saatnya itu apa? Dia akan terlambat. Dan saya konsep kaitan ilmu itu ada bisa menjadi motivasi. Bahkan ada seorang manusia itu asli di usia 80 tahun tapi bisa hafal Al-Quran. Bisa hafal Al-Quran. Kita lahir dari perut ibu, ya, orang yang muslim. Tapi kalau misalkan belum ada Al-Quran, maka kita selalu mungkin. Jangan sampai kita selalu berada di bawah. Harus diingat. Makanya kata Imam Ghazali kalau misalkan kita tersaingi oleh perkara dunia kita, saingi artinya dari urusan kita tinggalkan kepada ibadah kita, semangat kita dalam ibadah dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga harus mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Seperti apa? Seperti huruf ro, huruf mo. Ketika kita baca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir ini tipis, ya, tidak naik panggilan minasy syaitan, kedua minasy syaitanir bukan minasy syaitanir tipis, ya. Berarti kita mengetahui makhluk yang buatan. Baik, kita masuk ke Hamas itu atau langsung ke poinnya saja. Kita lihat di sini huruf yang tercantum di sini berarti hurufnya sudah ada. Hamas sudah ada, maka kamu syamsul sah disingkatnya seperti itu. Ada di halaman 24. Ada. Ya. Nanti kita lihat azan itu masuknya mana? Di buku yang kita. Baik, lawannya adalah jabatan. Nah, kemudian syiddah. Nanti kita bahas dulu. Kita bahas untuk definisi. Syiddah lawannya apa? Roho. Nah, di antara syiddah itu dan rokokan ada yang paling bawah bayinya atau dalam huruf namanya tawasud. Kalau bayinya mengalir sedikit, kalau rokokan mengalirnya juga. Pertanyaan saya, huruf rokokan di sini disatuin tidak? Dijatuhkan tidak? Huruf rokokan? Tidak ya? Tidak ada. Berarti huruf yang rokokan selain dari huruf syiddah dan juga bayi. Nah, pertanyaan saya, huruf sin, ya, huruf sin
itu berarti masuknya kemana? Syiddah, rokoah atau bagian? Rokoah itu berarti mengalirnya dari bayi. Baik. Sekarang kita mengaplikasikan bagaimana? Ingat, ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, itu yang harus kita perhatikan adalah dalam kondisi sukun dan tasdid. Itu lebih nampak sifat hurufnya. Berarti ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bisnya mengalir di dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalir tidak? Mengalir tapi sedih. Ya, seperti itu. Beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu di situ ada huruf ain. Di situ ada huruf ain. Nah, di huruf ain berarti masuk ke sifat apa? Sifat baiknya, mengalirnya dari sedikit. Iya. Nah, dalam surat Al-Fatihah na'budu, kemudian ada nanti kalimat nasta'in. Yang jadi perhatian adalah sin dan juga ain. Ain dari sifatnya baik. Kalau sin sifatnya apa? Roh. Berarti ketika kita nanti mengalirkan jangan sama. Gitu, atau bahkan lain, kadang kita suka tidak mengalirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit aja, nasta'in, na'budu. Kalau misalnya kita baca na'budu, berarti masuknya sifat apa? Syiddah, rokoah atau ini? Syiddah. Kalau syiddah yang terang. Kalau kita baca iyyaka na'budu, na'budu Allah, iyyaka na'budu. Mari ya, mari. Tapi kalau mari berbeda, masuk ke rumah na'budu, mari ya. Mari berbeda. Itulah pentingnya kita untuk mempelajari dalam sifat huruf. Nah, berarti huruf hamzah ini sifatnya apa saja? Syiddah. Kalau dari hamzah dasar, berarti mana maksudnya? Harus ada maksud juga? Tidak ada, berarti maksudnya ke dasar. Satu, ya. Kemudian yang kedua, syiddah merupakan baginya. Hamzah masuknya ke mana? Syiddah. Makanya ketika kita menjumpai hamzahnya sukun harus tertahan. Iqra, bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa? Iqra ada hamzah di situ, sukun. Ya, seperti itu. Jadi di sini syiddah. Kemudian setelah syiddah ada sifat apa lagi? Istilah dan istifham. Istilah hurufnya sudah tercakup. Istifham tidak. Berarti selain dari huruf istilah. Maksudnya mana? Istilah atau istifham? Di halaman 25 poin ketiga. Istifham. Dia masuk ke istifham. Istilah itu bacanya tebal. Ya, berarti kalau misalkan hamzahnya dibaca tebal, berarti dia masuk ke istilah. Contoh, sudah tebal. Harusnya a'udzu makanya tadi tujuan kita belajar tentang sifat huruf harus mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat, yaitu yang tebal, dan huruf yang lemah, yaitu yang tipis. Ya. Kemudian yang keempat, infak dan infak. Maksudnya mana? Infak karena masa tidak ada di infak. Ya. Nah, itu apa namanya? Untuk mendeteksi sifat huruf
Ya. Baik. Nah, kalau di buku ini Pak, semua kondisi ya, baiknya bisa dibuka pada 28. Dengan huruf hamzah dan ha, ya. Jadi ketika kondisinya harokat, kemudian ketika kondisinya tasdid, kemudian ketika kondisi dia sukun pun ada. Begitu, ya. Baik. Saya tulis ya, bisa dicontohkan. Dari beberapa ini untuk apa namanya melatih ya, untuk melatih supaya apa? Supaya nanti kita bisa. Nah, nanti tinggal di sini berarti pertama ya. Jadi cara bacanya bagaimana? A ya, I A U I A. Salah ya. Kan? Harokat, sukun, kemudian ada tasdid. Ya. Coba kita putus dulu bacanya. Ya. Ikuti saya ketika nanti saya berhenti di mana. A I A U I A. Ketika tasdid nampak tuh pertahanannya suara hamzah itu tertahan. Ya kan? Tuh. Ketika disebut tuh ya, jadi ketika mengaplikasikan alurnya seperti itu kan? Ya. Kemudian Nah, pertanyaan saya, huruf H yang dikeluarkan bagian bawah masuknya ke mana? Sehingga roh atau bayinya mengalir. Roh berarti otomatis mengalirnya harus apa? Atau lebih jelas. Ya, ketika kita baca surat Al-Fatihah, jangan apa? Jadi dia belum paham cara mengaplikasikan sifat itu. Maka semua bisa. Ya, meskipun bisa. Saya tidak bermaksud ya, karena itu kenyataan dari bilang amal seperti itu. Bukan aja begitu, apalagi itu bukan. Makanya kita harus terus. Karena derajat kemuliaan seorang itu adalah berat. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mau belajar itu adalah mau ibadah. Baik, berarti sudah sepakat nih
sifatnya adalah rokok. Jadi bagaimana cara bacanya? Ketika pengen sapi ini semuanya lagi ya uhiha ya silakan dicoba hari ini boleh digigit. Alhamdulillah saya waktu belajar bersama tulisan ini ya, di pembelajaran sertifikasi guru Al-Quran itu alhamdulillah ketika ujian ya, nilainya 10 semua seperti itu, dari mulai monyong, dari mulai penerapan makhrojnya boleh tidak ingat seperti itu, jadi ada nilainya ya, di ujian. Silakan. Jangan tasbih semuanya Pak. Jangan panjang. Seperti itu ya. Lihat di sini ada contoh Al-Qurannya di bawahnya ya. Ada contoh Al-Quran. Enak ini. Silakan.
iha, terus u iha, bisa dicatat ya. Kemudian a ya, nah itu ya, oh saya sudah saya ini masalah beliau selain belajar online juga belajar offline. Terus terus yang jadi ketika prakteknya ihdinas siratal mustaqim. Ketika tasbih itu bagaimana? Wa ja'alna sirajan wahhaja. Sirajan wahhaja. Ini mohon bersabar ya, karena yang lain aja belajar ini sampai 6 bulan.
ditahan atau dialihkan yang benar. Kan dia termasuk sifat baik. Jadi mengalir sedikit. Ya, tidak benar, kudu benar, kudu. Itu beda dengan bahasa ini. Wahidnya kasani, bukan wahidnya kasani. Itu cuma syukur saja. Tidak ada sifat buruk. Sifat buruk yang tidak ada maksudnya perbuatan yang kalau yang baik ini maksudnya orang kuat, jadi lebih banyak daripada dunia tadi. Jadi kalau misalkan di sana ini masuk aliran khusus, ini orang kuat. Kemudian kalau baginya, ya dari dia termasuk orang lebih lalu. Jadi tadi atau ini aku, yang aku ternyata yang ada itu hurufnya satu kan? Berbeda bukan pada hurufnya tidak berbeda. Makanya saya beda ada satu, ada yang benar. Baik, sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.